Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika berupa 4,97 kg sabu dan 54.000 butir ekstasi. Pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Polwan, Kapolri memberikan penghargaan kepada puluhan polwan yang berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. SSDM Polri melakukan peletakan batu pertama SMA Kemala Taruna Bayangkara. Ini merupakan bukti nyata bahwa Polri menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kita ke berita pertama, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers pada Rabu lalu terkait pengungkapan kasus peredaran narkotika berupa 4,97 kg sabu dan 54.000 butir ekstasi. Nanti dalam pelaksanaannya. Dalam keterangan persnya, Direktur Res Narkoba Polda Kalsel, Kombes Pol Kelana Jaya menjelaskan adanya 2 kasus yang berhasil diungkap oleh Subdit 2 dan Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kalsel pada tanggal 5 dan 24 September lalu. Dari 2 kasus ini, pihaknya mengamankan 2 orang tersangka dengan barang bukti yang berhasil disita meliputi 4,97 kg sabu dan 54.758 butir ekstasi serta serbuk ekstasi seberat 4,9 kg. Kombes Kelana memaparkan barang bukti yang diamankan merupakan jaringan wilayah Kaltim, Kalteng, dan Surabaya dengan akses peredarannya melalui jalur darat dan laut. Barang bukti ini diperoleh dari 2 orang tersangka berinisial T dan MA. Pengungkapan ini merupakan menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di daerah tersebut. Nanti dalam pelaksanaannya, barang bukti dan lain-lain. Sementara itu di Kepri, Kapolresta Barelang Kombes Pol Empu Sungguh didampingi oleh Kasatres Narkoba Polresta Barelang menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4.748 gram, 1.746 butir ekstasi dan 5,44 gram narkotika jenis ganja bertempat di halaman Mapolresta Barelang. Kegiatan dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Batam, Hendra Prawira, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Salomo S., Ketua BNN Kota Batam, Boy Febriandi, Badan POM Kota Batam, David Indra Pratama, Ketua MUI Batam, Kiai Haji Lukman Rifai, Ketua NU Batam, Jamil, Ketua FKUB Tantimin, serta penasehat hukum tersangka. Kapolresta Barelang mengatakan pemusnahan barang bukti narkotika terdiri dari 10 laporan polisi, di mana tersangka yang diamankan berjumlah 8 orang yang merupakan pengungkapan Satres Narkoba Polresta Barelang dari bulan Juli hingga Agustus 2024. Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan pengujian sampel oleh petugas BPOM Batam di hadapan para awak media dan FKPD Kota Batam yang bertujuan untuk memastikan narkotika yang dimusnahkan tersebut adalah benar narkotika jenis sabu hasil dari ungkap kasus kriminal yang dilaporkan.
Kombes Pol H. Ompu Sunggu mengatakan Polresta Barelang bekerja sama dengan FKPD Kota Batam bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba atau transaksi narkoba di Kota Batam. Teman-teman, untuk hari ini sekitar 4.757 gram atau sekitar 4.757 gram. 4 kilo, ya. Ini tangkapan dari Polresta Barelang yaitu narkoba di bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2020. Ada sekitar 10 laporan polisi. Untuk yang diamankan ada 8 orang tersangka dari 10 laporan polisi. Kemudian dua laporan polisi dikerjakan yaitu direhab dan dua lagi dan dua lagi dalam lidik. Masih terkait kasus narkoba, Badan Narkotika Nasional dan Polri berhasil membongkar lab narkotika di Kota Serang, Banten. Dari kasus ini, aparat mengamankan 10 orang tersangka dengan total barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC. Badan Narkotika Nasional BNN dengan Polri berhasil mengungkap kasus klandestin laboratori di sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kota Serang, Banten pada Jumat 27 September lalu. Tim BNN mengamankan 10 orang tersangka dengan total barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC. Keberhasilan pengungkapan kasus ini tak lepas dari kerjasama antara BNN dengan Polri, BPOM, dan Kemenkumham, serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan aktivitas laboratorium gelap narkotika di wilayah ini. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi mengucapkan apresiasi kepada BNN yang berhasil mengungkap clandestine lab di wilayah hukum Polda Banten. Ia menyebut keberadaan clandestine lab ini merupakan bentuk kejahatan serius yang membahayakan masyarakat. Tentunya penemuan laboratorium tersembunyi ini merupakan bentuk kejahatan yang serius yang sangat membahayakan masyarakat, terutama generasi muda. Dengan adanya produksi narkotika skala besar ini, potensi peredaran narkoba di tengah masyarakat menjadi ancaman. Polri dan BNN akan terus bersinergi dalam memberantas peredaran narkoba, tidak hanya di wilayah Banten, tapi juga di seluruh Indonesia. Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan, sumber daya, intelijen, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa Banten tidak menjadi tempat persembunyian atau produksi narkoba oleh jaringan kejahatan seperti ini. Sementara itu, Kepala BNN RI Irjen Pol Martinus Hukum mengatakan pengungkapan kasus penemuan clandestine laboratori ini merupakan bagian dari upaya BNN dalam memberantas peredaran gelap narkotika, terutama di daerah yang merupakan lintasan perdagangan nasional maupun internasional, serta berpotensi sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan pemukiman. Narkoba merusak moral, merusak mental, merusak generasi, dan pada akhirnya merusak masa depan bangsa ini. Masyarakat ditawarkan, dimanipulasi untuk menggunakan barang-barang berbahaya. Siapa yang memanipulasi ini? Bandar-bandar besar, para pengedar-pengedar, para produsen-produsen. Dia memperdaya masyarakat untuk membeli hal-hal yang sangat sia-sia. Polri dan BNN terus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan sosial agar tetap aman dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke Sulawesi. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangkap 2 orang nelayan yang diduga membuat dan meracik bahan peledak di pesisir Kelurahan Anaiwoi, Kabupaten Kolaka. Sejumlah barang bukti berupa jerigen berisi bahan bakar, detonator, dan peralatan lain yang digunakan dalam pembuatan bahan peledak berhasil disita petugas.
Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melalui Subdirektorat Penegakan Hukum menangkap 2 orang nelayan yang diduga pembuat dan peracik bahan peledak atau handak yang akan digunakan untuk mengebom ikan. Kedua pelaku berhasil ditangkap di salah satu rumah di pesisir Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Dari tangan FR dan IK, petugas mengamankan barang bukti berupa mesin penggiling pupuk, 3 karung pupuk halus, jirigen berisi bahan bakar, detonator dan peralatan lain yang digunakan untuk pembuatan bahan peledak. Kasubdit Gakum Ditpol Airut Polda Sulawesi Tenggara, Kompol Tendri Wardi mengatakan, salah satu pelaku lainnya yakni FS diduga sebagai pemilik rumah berhasil melarikan diri saat petugas tiba dan saat ini masih dalam pengejaran. Adanya perakitan dan peracikan daripada bahan peledak untuk bom ikan yang digunakan oleh nelayan pada sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat perakitan bom. Di dalam rumah tersebut, rumah ini adalah milik daripada saudara FS yang saat ini masih dalam pengejaran kita karena pada saat dilakukan penggerebekan yang bersangkutan melarikan diri melalui jendela. Sementara itu, Dirpol Airut Polda Sultra Kombes Pol Faisal Nabitupulu menghimbau kepada seluruh masyarakat pesisir untuk tidak terlibat dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem laut dan melanggar hukum. Menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang di pesisir, untuk tidak menggunakan bom ikan. Kita memikirkan yang pertama keselamatan pribadi dari masyarakat itu sendiri, karena banyak para pelaku bom ikan itu yang mengalami cacat pada saat mereka menggunakan bom ikan itu. Terus yang kedua untuk ekosistem juga, keberlangsungan biota laut juga. Saat ini kedua pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu di Jawa Tengah, Polres Kebumen menangkap sepasang kekasih atas dugaan penggelapan kendaraan bermotor. Tersangka diketahui memperoleh uang 2,5 juta rupiah untuk setiap kendaraan yang digelapkan kepada seseorang. Kapolres Kebumen AKBP Reki saat konferensi pers mengungkapkan 2 tersangka yakni Sugiyarti 41 tahun warga desa Dorowati Kebumen dan Paryadi 40 tahun warga desa Bumi Agung Kebumen. Para tersangka sedikitnya telah menggelapkan kendaraan sepeda motor berbagai merek sebanyak 4 unit. Modus yang diterapkan pelaku yakni berpura-pura meminjam kendaraan korban untuk digunakan beberapa saat. Setelah kendaraan berhasil dikuasai, pasangan kekasih tersebut kemudian menggadaikan kendaraan tersebut kepada seseorang dan hasil uangnya digunakan untuk bersenang-senang. Diketahui tersangka bisa memperoleh keuntungan sebesar 2,5 juta rupiah untuk setiap kendaraan yang digelapkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 372 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Padahal nggak kenal. Baik ya, itu kejadian di bulan Mei. Kemudian kita dari Polres Kebumen dan Polsek Gombong melakukan penyelidikan sehingga mendapat informasi bahwa tersangka 1 inisial SG dan tersangka 2 inisial P itu mereka berdua pacaran. Ternyata tersangka 2 inisial P itu telah diamankan oleh unit reskrim Polsek Sumpiuh Polresta Banyumas. Diamankan di Polresta Banyumas kaitan dengan kasus penipuan. Maka kita klarifikasi, kemudian kita datangi tersangka 1 inisial SG ini dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya bahwa motornya tersebut dengan tersangka 2 digadaikan tanpa sepengetahuan korban. Presiden Joko Widodo mengunjungi SMK Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, NTT. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.